ibadah salat fardu subuh yang sangat banyak terdapat padanya dalil-dalil keutamaan dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang diberikan Allah kepada siapapun yang melaksanakannya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Secara umum ibadah salat itu adalah pembeda kita dengan mereka yang tidak beriman. Yang kedua, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang dalam melaksanakan salat subuh berjamaah, dia dalam naungan Allah dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah seperti orang yang telah mendirikan malam penuh dengan ibadah kepadanya. Ada keberkahan yang sangat banyak yang Allah berikan di pagi ini. Keberkahan waktu pagi, keberkahan kita duduk di rumah Allah, keberkahan kita duduk di majelis ilmu, keberkahan kita mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak akan terhenti dan terputus kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dibimbing Allah untuk bisa mengikuti langkahnya dan ittiba kepadanya dan kepada apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam agamanya yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Khulasatul Hasna, Syarah Al-Khulasa Al-Hasna fi Adhkar As-Sabahi wal Masa, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala wa ra'ah, sampai kita pada pembahasan zikir yang ke-9. Qala al-musannifu waffaqahullah, di antara zikir yang mesti dibaca adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ini adalah zikir yang kita baca, dan zikir ini ya kalau kita lihat secara makna, maka kita dapatkan, ya Allah, dengan kekuasaanmu aku memasuki pagi, dan dengan kekuasaanmu aku memasuki waktu petang atau waktu sore, dan dengan kekuasaanmu kami hidup, dan dengan kekuasaanmu kami mati, dan kepada Kamulah kami tempat kembali. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Arba'ah, disebut juga dengan Imam An-Nasa'i, ya, kemudian Ibnu Majah, Tirmidzi dan Abu Dawud. Mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan. Dzakar al-musannif wafaqahullahu dzikra tasi min adhkar as-sabah, menyebutkan ini adalah zikir yang ke-9 dari zikir di waktu pagi. Wa huwa ayyakul adz-dzakir, dia membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, marratan wahidah, cukup sekali saja. Hadis ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa hadha tartib huwa al-warid fil hadits. Dalam hadis ini dijelaskan tentang tertib, urutan yang terdapat dengan mendahulukan waktu pagi dari waktu sore. Allahumma bika asbahna, itu lafaz hadisnya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Faqaddima as-sabah fi as-sabah
limunasabatiz zaman. Maka ketika kita membaca zikir ini di pagi hari, maka dulukan ucapannya as-sabah daripada al-masa. Ya, karena kesesuaian dengan waktu kita berada di saat itu. Wa amma fil masa, dijelaskan oleh beliau, adapun ketika kita berada di sore hari, fayuqaddamul masa, maka dahulukan yang sore. Artinya apa? Ketika kita berada di pagi hari, kita baca Allahumma bika asbahna. Kita katakan didahulukan asbahna atas amsayna. Namun beliau mengatakan ketika kita berada di sore hari, maka dahulukan Allahumma bika amsayna. Ya Allah, dengan kekuasaan kamu kami berada di waktu sore. Karena untuk melihat kesesuaian dengan waktu. Di pagi hari baca Allahumma bika asbahna, didahulukan, dan ketika kita di sore hari maka kita baca Allahumma bika amsayna. Wa khutima hadha dzikr fi sabah biqauli wa ilaikan nusyur, ya, wa fil masai wa ilaikal masir. Nanti kita jelaskan, ya. Di sini nih, ketika kita berada di pagi hari, maka ujung zikir ini kita baca wa ilaikan nusyur. Wa ilaikan nusyur. Namun ketika kita berada di sore hari, maka kita baca wa ilaihil masir. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa di waktu pagi ditutup zikir itu dengan wa ilaikan nusyur, karena mirip dengan keadaan kita yang baru saja bangkit dari kematian kecil kita. Maksudnya adalah waktu tidur. Mirip dengan bangkitnya kita dari kematian kecil kita, itu tidur. Sebagaimana pada doa bangun tidur juga kita katakan alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah tidur kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Ini dia mirip dengan keadaan kita yang baru saja dihidupkan kembali oleh Allah dari tidur kita. Maka subhanallah, kita mengambil pelajaran, ya, dari tidur kita, kemudian istirahat kita, bahwa Allah yang maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Allah maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Jadi untuk hal yang besar di hari kiamat kelak tentang hari berbangkit, cukup ini menjadi dalil bagi kita. Dari sekian banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sangat banyak berbicara tentang hari berbangkit, maka keadaan kita sehari-hari kita, ya, tidur, istirahat, bangun, itu semua adalah kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah maha mampu untuk menghidupkan kita di dunia ini, dan akan mampu pula di hari kiamat kelak menghidupkan kita kembali di hari berbangkit, dan itu tidak kita ragukan sedikit pun. Tidak kita ragukan sedikit pun. Maka kalau kita berpikir tentang hal ini, maka akan semakin kuatlah keimanan kita. Ambillah pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mungkin, ya, kita ini hidup tanpa panduan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita ini bisa melakukan aktivitas tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Nah, sedangkan zikir di waktu sore ditutup dengan kalimat wa ilaikal masir, ya, kepada engkau kami kembali, mirip dengan keadaan kita yang sedang berada di penghujung hari, di mana kita akan tidur dan ruh kita kembali dipegang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pagi hari ibarat kita baru bangkit
dari tidur kecil kita, dan di sore hari, di penghujung hari adalah keadaan di mana kita sedang berada di akhir hari dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan makna seperti makna yang disebutkan wabika asbahna wabika asbahna wabika amsayna. Ada dua tafsiran di sini. Para ulama mengatakan, pertama, karena engkaulah waktu pagi itu datang. Allah wabika asbahna, karena engkaulah waktu pagi itu datang, dan karena engkau pula lah waktu sore itu datang. Jadi maknanya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, maka karena engkaulah waktu pagi itu datang, dan karena engkaulah waktu sore itu datang. Yang kedua, karena engkaulah kami bisa hidup, ya, hingga menemui pagi, dan karena engkaulah kami bisa hidup karena hingga kami menemui sore. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga Allah katakan, ya, bahwa sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan pagi, kemudian Allah pula lah yang mendatangkan sore harinya. Allah berfirman, faliqul isbah, dia yang menyingsingkan pagi, dia menyingsingkan pagi, dan ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Dan karena itu, di antara doa setelah bangun tidur, kita meminta kepada Allah, ya, dengan mengatakan, Allah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku, wa adzina li bidzikri, yang telah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Nah, oleh karena ikhwani wa akhwati fiddin, kita hendaknya bersyukur apabila kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dan beribadah, ya, setelah Allah memberikan kita kembali kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Betapa banyaknya orang-orang yang berharap, ya, menginginkan mereka berada kembali di pagi hari, tapi mereka tidur tidak bangun lagi. Dan betapa banyak orang yang berkeinginan untuk bisa hidup sampai sore hari, namun kematian telah mengawali langkah dan kehidupannya. Maka oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, tidak boleh lepas bagi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pagi, setiap sore, lisan kita senantiasa diikat dengan zikir-zikir yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan doa ini, tentu sekali lagi mari kita sama-sama hayati maknanya, karena semuanya atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari kita hidup, di sore hari kita hidup, semua itu atas izin Allah Azza wa Jalla, yang patut untuk kita, ya, renungi, yang patut untuk kita tadaburi, yang patut untuk kita ambil ibrah, sehingga tidak ada dari hari-hari kita kecuali kita betul-betul dalam kebaikan. Andai pun misalnya kita istirahat, ya, istirahat artinya kita tidak melakukan amal apa-apa dari kebaikan ini, namun ketika kita istirahat tidur, ya, maka itu kita awali dengan doa. Diawali dengan doa dan dibaca, dan zikir-zikir yang lainnya yang dianjurkan dalam Islam. Dan ini akan bernilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Istirahat yang kita laksanakan itu akan bernilai di sisi Allah, karena kita memulai dengan bismillah, memulai dengan doa, meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan. Muslim tidak akan sia-sia segala aktivitasnya, baik itu perbuatan ibadah, jelas itu akan bernilai, apalagi perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah, itu akan bernilai di sisi Allah dengan ibadah, kalau itu diniatkan untuk Allah. Diniatkan untuk Allah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat kita perbanyak berzikir, dalam keadaan sakit kita juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar lisan-lisan ini bisa, ya, mengundang kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan olehnya. Di sini di akhir penjelasan beliau mengatakan,
walam yuqaddam al-maut 'ala al-haya fil jumlati tsaniyah. Di waktu di kalimat hadis ini atau zikir ini, Allah katakan, Nabi mengatakan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, dahulukan pagi waktu sore, karena keberadaannya di waktu pagi. Namun ketika di sore hari mendahulukan Allah bika amsayna wa bika asbahna. Nah, yang menarik kalimat kedua setelah ini, wa bika nahya wa bika namut. Tidak kita dahulukan, ya Allah, dengan kuasa kamu kami hidup, dan dengan kuasa kamu kami mati. Maka di sini tidak didahulukan dan tidak diakhirkan, tetap pada lafaz yang disampaikan Nabi. Wa bika nahya, dengan kuasa kamu kami hidup, dan dengan kuasa kamu kami mati. Bal ata nafsu tertib fi sabahi wal masa. Dia tidak merubah urutannya. Kenapa? Li'anna al-hayata tataqaddam al-maut adatan. Ya, kehidupan lebih dahulu dari kematian. Wa la ya'ti mautun thumma hayatun illa fi mastuthniya. Ya, kecuali ada orang-orang yang Allah kecualikan, ya. Biasanya hidup lalu datang kematian. Tidak ada kematian kemudian hidup, ya, kecuali yang Allah kehendaki. Mimma ja'ala Allah azza wa jalla min syawahidi as-sidqi liman sya'a min anbiya'i. Fal asl anna al-hayata mutaqaddimatun 'ala al-maut. Ini hukum asal, kehidupan itu lebih dulu dari kematian. Ya. Kalau sudah kita mati, maka kematian ini mengakhiri dari segala perjalanan kita di dunia, dan akan hidup kembali setelah kiamat tiba. Lakin idza arada ahaduna ayyanam qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Tapi ketika doa menjelang tidur, dahulukan mati kemudian hidup. Kenapa demikian? Karena kondisi kita memang ingin tidur. Tidur itu adalah kematian kecil. Kemudian kenapa kita bacakan setelahnya ahya? Berharap kita setelah tidur kita hidup kembali. Jelas ya? Jadi kalau doa kita mau tidur, Allahumma bika bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita sekarang dalam kondisi sehat, tidur, sehat, bangun, kemudian kita ingin tidur. Nah, tidur itu adalah kematian kecil. Dan setelah tidur kita berharap hidup kembali. Maka kita katakan, ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Limunasabatil hal, untuk kesesuaian dengan kondisi. Fa inna nauma yusamma al-mautus sughra. Karena tidur itu adalah kematian kecil. Betapa banyak kematian kecil ini ya berakhir dengan kematian besar, ya. Banyak orang yang sehat walafiat, ya, kemudian ternyata dia berakhir kehidupannya. Dan betapa banyak orang yang sudah terbaring bertahun-tahun, ya, seakan-akan meninggal esok, tapi kemudian masih ada kesempatan usia yang sangat panjang. Nah, oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita sama-sama berusaha untuk mempersiapkan diri, karena kematian adalah sesuatu yang pasti, dan kita berharap kepada Allah di saat kita mati, Allah ridha subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena tidak ada kesudahan yang paling indah, ya, dalam kesudahan tersebut kecuali kesudahan di saat kita mati dan kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini dia yang meninggal, ya, hari esok si fulan yang meninggal, barangkali satu hari kita yang meninggal, ya, satu hari si fulan meninggal. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya, mata fulan wa mata fulan. Hari itu fulan telah meninggal dunia, hari ini fulan telah meninggal dunia. Wala budda min yaumin, sudah menjadi sebuah kepastian, ya, bahwa satu hari nanti qala mata Umar, Umar telah meninggal. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, ya, mari kita berharap kepada Allah dan diikuti dengan amal yang kuat bahwa kematian itu adalah kepastian. Yang sebaik-baik kita adalah
mempersiapkan ya hari itu untuk amal-amal dengan amal-amal yang cukup dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tunduk kepadanya, hati yang takut kepadanya, hati yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kita ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang salah, tapi Allah senantiasa membukakan pintu-pintu taubat untuk kita, dan Allah bangga ketika kita mengakui kesalahan kita kemudian kita bertaubat kepadanya. Allah sangat murka di saat kita tidak mengaku bersalah dan tidak mau kembali kepadanya. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, Allah senantiasa membukakan pintu taubat dan ampunan untuk kita selama nafas belum turun naik ya di kerongkongan kita. Maka yang berdosa di malam hari bertobatlah di paginya, sebaliknya yang berdosa di malam hari bertobatlah ketika masuki paginya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Tawwab, Allah Al-Ghaffar, semua itu adalah nama-namanya yang indah dan terkandung padanya sifat-sifat yang mulia. Maka oleh karena itu mintalah kemuliaan kepada zat yang mulia dan jangan minta kemuliaan kepada yang banyak kekurangan. Allah yang akan memberikan itu semua. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah, kita akan ya bahagia. Bukan dengan bahagia kita akan bersyukur, tapi perbanyak syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ampunan ini. Kita akan senantiasa berbahagia kepada dalam hidup kita. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, perbanyak syukur dan perbanyak taubat adalah perintah Allah kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan hadis ini dan zikir ini bisa kita amalkan dalam hidup kita, dan kita masuk pagi dengan nama Allah, dan kita masuk sore atas nama Allah, kita hidup atas nama Allah, kita mati atas nama Allah. Kita berharap seluruh kehidupan kita semuanya di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.